Bab 1525. Pukulan telak. Apa? Ucapannya sungguh mengejutkan. Semua orang tercengang saat ini. Tidak ada yang menyangka Nathan akan mengusulkan ide seperti itu. Dia ternyata ingin mengundurkan diri. Ini di luar dugaan siapapun. Dia ingin mengundurkan diri. Sungguh pukulan besar bagi Neslandia. Ini akan menjadi kesedihan Neslandia. Tidak bisa diterima. Tapi semua ini adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Adipati Agung, tolong pikirkan sekali lagi. Kami akan menyetujui permintaan apapun yang Anda minta. Seperti mengungkapkan identitas Anda secara langsung kepada dunia. Selama Anda terus menjadi Adipati Agung, Neslandia membutuhkanmu. Kamu masih muda, masih jauh dari saatmu untuk pensiun. Tidak ada yang ingin Nathan pensiun. Nathan tanpa ekspresi. Aku lelah. Aku telah melakukan semua yang aku bisa. Tapi jangan khawatir. Aku akan mengatur beberapa pasukan sebelum pensiun. Semua orang masih ingin mengatakan sesuatu. Seseorang mengingatkan. Sekarang bahaya Ulrich Grimm masih ada. Mari kita tangani Ulrich Grimm lebih dulu. Semua orang akhirnya teringat. Tangani Ulrich Grimm lebih dulu. Baru dibicarakan hal lain. Ya. Aku akan pergi tangani Ulrich Grimm dulu. Kalian bertiga ikut aku. Nathan memandang Vargilo bertiga. Vargilo bertiga mengikuti Nathan untuk melawan Ulrich Grimm. Mereka bertiga sangat cemas. Tidak mengerti apa maksud dari Nathan. Kamu masih hidup. Ketika Ulrich Grimm melihat Nathan, dia hampir gila karena terkejut. Nathan tersenyum. Tentu saja aku masih hidup. Dan orang-orangku yang menyelamatkanmu. Jika tidak, kamu tidak akan bisa bangkit kembali. Apa? Ulrich Grimm, yang mengetahui kebenarannya, hampir muntah darah. Ternyata semua ini berada di bawah kendali Nathan. Kalau begitu kamu bukan lagi lawanku. Aku bahkan jauh lebih kuat. Ulrich Grimm sangat percaya diri. Ayo. Nathan tiba-tiba melempar Vargilo bertiga. Mati. Ulrich Grimm meninju dengan keras. Mereka bertiga langsung dipukul menjadi serpihan darah. Saat mereka bertiga meninggal, mereka mengerti niat Nathan. Mereka tidak bisa hidup, membunuh rekan senegaranya dan menipu Neslandia. Tidak akan dibiarkan hidup. Selanjutnya, Nathan dan Ulrich Grimm kembali bertarung. Ulrich Grimm yang 5 kali lebih kuat. Sangat percaya diri. Tapi segera dia menyadari Nathan lebih kuat dari sebelumnya. VTTT. Pada akhirnya, Ulrich Grimm masih dikalahkan oleh Nathan. Aku kalah darimu 2 kali. Aku menyerah. Bunuh saja aku. Ulrich Grimm berlutut di tanah dan menyerah pada Nathan. Dia benar-benar dipukul telak oleh Nathan. Aku belum bisa membunuhmu. Aku punya pertanyaan untukmu. VTTT. Hanya saja begitu Nathan mengatakan ini. Segera. Beberapa master melangkah maju dan membunuh Ulrich Grimm. Terlihat Micha Arthur dan Evan Rins datang ke depan. Mereka yang mengutus orang untuk membunuh Ulrich Grimm. Siapa yang menyuruhmu membunuhnya? Nathan memelototi mereka dengan marah. Adipati Agung sungguh menakutkan. Ulrich Grimm bukan lawanmu. Orang-orang seperti Ulrich Grimm harus dibunuh. Jika tidak, dia akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Beberapa orang berkata. Nathan menggelengkan kepala tak berdaya. Ulrich Grimm telah mati. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Pada akhirnya, sebuah berita besar muncul di Neslandia. Adipati Agung datang untuk membunuh Ulrich Grimm. Seluruh dunia terkejut. Kejutan 1. Adipati Agung masih hidup dan tidak mati di Gunung Giurong. Kejutan 2. Adipati Agung ternyata telah membunuh Ulrich Grimm. Setelah ini, siapa yang berani memprovokasi Neslandia? Ada seseorang seperti dia di pertahanan negara. Dia bisa melindungi Neslandia selama ratusan tahun. Menekan ratusan negara. Hingga tidak ada yang berani melakukan kejahatan. Tapi yang tidak diduga siapapun adalah Adipati Agung akan segera mengundurkan diri. Ini adalah hal yang paling mengkhawatirkan bagi prajurit Fradron. Nathan telah memutuskan untuk mengundurkan diri. Bab 1526. Kelahiran 9 Raja Gatisus. Ulrich Grimm akhirnya mati. Seluruh Neslandia merayakan. Ketenaran Adipati Agung semakin meluas. Seluruh dunia sekali lagi berspekulasi tentang identitas Adipati Agung. Tapi Neslandia tahu bahwa mereka akan kehilangan dia selamanya. Sekarang seluruh dunia tidak tahu bahwa Adipati Agung telah pensiun. Tetapi cepat atau lambat berita ini pasti akan terungkap.
saat itu tiba, akan menjadi momen paling berbahaya dan menjadi bencana bagi Neslandia. Di markas prajurit Fradron, seluruh raut wajah anggota Fradron terlihat rumit. Nathan memegang bendera yang terlipat rapi di tangannya. Bendera itu sobek dan berlumuran darah. Masih sama-samar tercium bau darah. Bendera ini tentu saja panji yang dibawa kembali oleh Nathan dari Gunung Giurong. Ada juga cincin Fradron di atas benderanya. Mulai hari ini, aku Nathan Clark, menyerahkan posisi Adipati Agung. Nathan berkata dengan keras. Semua orang menghela nafas. Apa Anda tidak ingin memikirkannya kembali? Aku sudah memikirkannya dengan sangat matang. Nathan akhirnya menyerahkan dua benda itu. Sejak saat itu, dia bukan lagi Adipati Agung. Dia hanya rakyat biasa, orang yang menemani keluarga di sisinya. Menjalani kehidupan yang tenang seumur hidup. Jikalau Anda sudah mengambil keputusan, kami menyetujui pengunduran dirimu. Kamu telah melakukan terlalu banyak untuk Neslandia. Biar kami yang tangani aliansi revolusi kebebasan. Kami tidak akan merepotkanmu. Prajurit Fradron terlalu malu untuk merepotkan Nathan kembali. Oke, Nathan tidak menolak. Dia langsung menerimanya. Pada akhirnya, semua prajurit Fradron menyaksikan Nathan pergi. Satu generasi legenda resmi pensiun. Anhemia. Rumah leluhur Andersen. Pemakaman Maunoton baru saja diadakan. Setelah kebenaran tentang 4 basilis muda terungkap, Maunoton tidak lagi dianggap seorang pembelot. Sebaliknya, ada jasa, penghargaan dan kehormatan yang jatuh di kepala Tukaton. Semua orang juga tidak bisa menyalahkan Nathan. Ketika semua orang melihat Nathan kembali, mereka hanya bisa menghela nafas. Sungguh beruntung. Lebih dari 900 orang meninggal. Hanya 30 orang lebih yang selamat. Keluarga Kirana dipersatukan kembali. Tentu saja sangat menggembirakan. Namun banyak orang yang tidak senang melihatnya. Tapi tidak ada pilihan. Mereka hanya bisa membiarkan keluarga Nathan bersatu kembali. Setelah Nathan kembali, pertama-tama dia mengumpulkan keempat pemimpin Wangsa. Mereka berlima berdiskusi semalaman. Nathan juga memberitahu semua orang bahwa dia telah mengundurkan diri dari posisi Adipati Agung. Selanjutnya, kehidupan Nathan kembali normal. Harinya dilalui untuk membantu Kirana mengelola perusahaan, lalu mengurus anak. Hari-hari dilewati dengan penuh kebahagiaan. Neslandia juga kembali normal. Sedangkan untuk aliansi revolusi kebebasan, mereka belum dimusnahkan. Petinggi aliansi revolusi kebebasan melarikan diri ke luar negeri. Mereka telah memiliki tanah dan pulau. Selain itu, negara Waregel menganugerahkan gelar kepada mereka, bahkan menobatkan mereka sebagai raja. Dengan begitu, Neslandia sama sekali tidak punya alasan untuk menyerang mereka. Untuk sementara, mereka tidak menimbulkan ancaman bagi Neslandia. Neslandia hanya bisa menyerah dan mencari kesempatan lain. Dengan cepat, 1 tahun berlalu. Neslandia aman dan tenteram. Tidak ada yang berani memprovokasi sedikit pun. Sebaliknya, ada cukup banyak kekuatan yang secara aktif menunjukkan dukungan. Ini adalah keuntungan lain dari prestasi Adipati Agung. Di Neslandia, berita besar muncul kelahiran 9 Raja Gatisus. Masing-masing dari 9 Raja Gatisus memiliki kekuatan tempur luar biasa. Walau belum memiliki kekuatan menakutkan seperti Adipati Agung dan Ulrich Grimm. Tapi masing-masing berada di level 5 Basilis Neslandia. Mereka akan melindungi Neslandia. Begitu 9 Raja Gatisus resmi muncul, seluruh dunia gemetar. Ratusan negara luar menjadi semakin takut. Mereka memang tidak berani memiliki niat jahat terhadap Neslandia. Namun sekarang muncul 9 Raja Gatisus. Siapa yang berani menyerang? Neslandia mulai bersorak dan merayakan. Kekuatan Neslandia membuat setiap orang lebih percaya diri. Tapi yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa 9 Raja Gatisus sebenarnya berhubungan dengan satu orang. Bersambung.